Selamat siang, Kak Dwi. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Kakak hari ini? Alhamdulillah, sehat. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kenalin Kak, nama Sapitri dan teman saya itu ada Deandra dan Hoirunisa. Kalau Tujuan kami di sini untuk mencari Kakak terkait kebiasaan sarapan pagi mahasiswa. ya, Sebelumnya, apakah Kakak bersedia untuk diwawancarai? Sebelumnya, apakah Kakak bersedia untuk diwawancarai, Kak? bersedia. Apakah Kakak bersedia untuk direkam? Boleh. Baik, kita mulai ya, Kak. Oke. Menurut Kakak, seberapa pentingnya sih sarapan pagi itu untuk mahasiswa? Halo, Kak. Halo. Sorry, kayaknya koneksinya nggak stabil nih. Oh, oke. Saya ulangi ya, Kak. Ya, ya, boleh. Menurut Kakak, seberapa pentingnya sih sarapan pagi itu untuk mahasiswa? Oke, tentunya seperti yang kita pelajari ya di Gizi, sarapan pagi itu sangat penting, apalagi untuk mahasiswa. Yang mana pada saat pagi hari kita itu akan melakukan banyak aktivitas, kemudian juga di malam hari tubuh kita itu mengalami yang namanya metabolisme dan juga istirahat kurang lebih 7 sampai dengan 8 jam. Jadi ketika kita akan melakukan aktivitas pada hari berikutnya, kita membutuhkan nutrisi dan juga energi yang cukup banyak begitu. Selain itu juga dengan kita mengkonsumsi sarapan pagi, kita juga dapat terhindar dari yang namanya penyakit MAH dan juga terhindar dari yang namanya penyakit diabetes mellitus, yang mana insulin yang terdapat di dalam tubuh kita itu bisa kita kontrol dengan mengkonsumsi sarapan, kemudian makan siang ataupun makan malam dengan teratur gitu. Dan juga masih banyak manfaat-manfaat lainnya ketika kita mengkonsumsi sarapan di pagi hari. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Boleh. Menurut Kakak, jenis makanan apa yang baik dikonsumsi saat pagi hari itu, Kak? Oke, seperti yang kita pelajarin juga bahwasanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan itu 3 kali makan pokok dan juga begitu. Ya, jadi untuk makan pokok sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasannya pedoman yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan seperti pedoman isi piringku itu juga merupakan salah satu panduan yang dapat kita terapkan pada saat kita mengkonsumsi sarapan, di mana makanan yang kita konsumsi itu mengandung karbohidrat kompleks, kemudian protein, lemak, vitamin, dan juga mineral yang cukup untuk kita melakukan aktivitas. Salah satunya untuk buah-buahan atau vitamin dan mineral yang dianjurkan yaitu yang mengandung kandungan serat yang cukup banyak, cukup tinggi, begitu biasanya kita menyebutnya mengandung serat yang tinggi. Salah satunya yaitu seperti buah pepaya, kemudian buah semangka ataupun buah pisang, yang mana itu juga memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi yang dapat meningkatkan konsentrasi kita pada saat kita belajar begitu. Jadi ikutin aja pedoman isi piringku. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya itu, menurut Kakak pukul berapa sih yang baik untuk sarapan pagi itu? Oke, untuk sarapan pagi sendiri itu setelah kita bangun tidur sampai dengan jam 9, atau biasanya kita menyebutnya itu di bawah jam 9 itu dianjurkan untuk kita
sarapan pagi. Menurut kakak itu kebiasaan sarapan seperti apa yang baik dilakukan setelah sarapan? Eh, Menurut kakak kebiasaan apa yang baik dilakukan setelah sarapan pagi itu kak? Oke, setelah kita sarapan pagi, kita bisa melakukan aktivitas seperti halnya kita bekerja ataupun kayak mahasiswa itu kan belajar. Namun dalam hal ini untuk meningkatkan mood atau juga energi positif dalam diri kita, kita bisa melakukan stretching atau olahraga kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Begitu di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas. Pertanyaan terakhir nih kak, apakah ada perbedaan kebiasaan sarapan pagi pada saat kakak menjadi mahasiswa dan pada saat kakak setelah lulus dari gizi FKM Sri? Sejauh ini sih nggak terlalu ada perbedaan ya. Apa yang dikonsumsi pada saat jadi mahasiswa sampai dengan sekarang itu kurang lebih sama. Cuma yang membedakan mungkin karena kita lagi di situasi pandemi, di mana kegiatan kita lebih banyak dilakukan dalam secara online begitu, yang mengakibatkan aktivitas yang kita lakukan pun akan semakin rendah atau berkurang begitu. Jadi ketika kita menjadi kayak kakak kan itu mahasiswa yang masih ngerasain nggak nggak kuliah online gitu ya, yang langsung tatap muka begitu. Jadi pada saat itu mungkin pola makan dengan timing-timing yang tepat itu lebih bisa diterapkan begitu. Namun pada saat kita online, ya banyak hal yang mengalami perubahan, baik dari segi pola waktu, kemudian aktivitas pun tentu sangat berbeda. Nggak hanya hal simpelnya aja sih, aktivitas kita biasa kita pergi ke kampus atau pergi sekolah begitu kan, itu merupakan aktivitas yang biasa kita lakukan, namun di saat pandemi ini itu terbatas dan itu juga mempengaruhi dari pola konsumsi pada saat aktivitas online maupun aktivitas offline begitu. Itu sih kalau perbedaannya. Yang membedakan hanya pada saat situasi dan juga yang mempengaruhi aktivitas kita. Tapi kalau ditanya untuk pada saat mahasiswa, yang kakak pikir pada saat online, dengan saat ini yang pekerjaan pun kebanyakannya juga online, jadi tidak terlalu ada perbedaan dari segi konsumsi yang kakak lakukan gitu, yang kakak konsumsi saat ini. Oke, terima kasih Kak. Kira-kira apa ada yang ingin Kakak sampaikan atau pesan pada topik kita pada siang hari ini? Sejauh ini sih nggak ada, mungkin kakak penasaran aja nih. Tapi boleh sih nggak direkam, atau mau direkam juga boleh. Ini pelajaran ya, kan ya. Apa Kak? Ini pelajaran gitu. Apa Kak? Ini tentang pelajaran metodologi penelitian gitu ya. Iya Kak. Boleh jelasin dikit nggak? Soalnya kakak baru tahu karena memang pada saat kakak kuliah kemarin itu nggak ada yang kayak gini gitu. Penasaran aja. Soalnya kakak pikir awalnya oh santai gitu ya. Ternyata rame. Boleh dong cerita sedikit kuliahnya gimana? Dari Rahman lu coba. Kalau kuliahnya tuh kayak disuruh buat apa namanya? Belajar tentang skripsi skripsi kayak gitu Kak. Kayak buat judul penelitiannya kayak mana kayak itu. Terus nentuin narasumbernya siapa.
Kayak Oh, gitu aja, Kak. itu Yang kelompokan. baru-baru dipelajari. Ya, di kelompok. Oke, mantap sih. Kayak ya kegiatan baru gitu ya. Soalnya pas kakak itu nggak ada, belum ada yang kayak gini gitu. Mantap buat kalian. Selamat malam, Bintang. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kenalin, nama saya Rama Sapitri dan teman saya Horinisa Mandajayanti dan Diandra. Di sini saya ingin mewawancarai kamu mengenai sarapan pagi kamu saat di pagi hari. Sebelumnya, apakah kamu bersedia untuk diwawancarai? Iya, bersedia. Apakah kamu bersedia untuk direkam? Iya, bersedia. Baik, kita mulai ya. Iya. Bagaimana gambaran aktivitas kamu di pagi hari? Oh, kalau aktivitas saya di pagi hari biasanya saya bangun sekitar pukul 6 atau 6.30 gitu ya. Terus setelah bangun saya saya mandi, terus beres-beres kamar, terus baru sarapan, terus kita jam 8 saya kuliah sampai sore. Gitu terus setiap hari. Apakah ada kendala yang kamu alami saat di pagi hari? Kendala ya? Mungkin kayaknya nggak ada deh kalau untuk kendala ya di pagi hari gitu. Apakah kamu terbiasa sarapan di pagi hari? Kalau sarapan, jujur ya, saya orangnya sarapan, ayo nggak sarapan nggak apa-apa gitu. Soalnya saya tuh kalau sarapan tuh juga apa ya, sakit perut, karena rada sakit perut gitu, rada gak enak perutnya kalau bisa sarapan, apalagi sarapan berat gitu kan. Terus kalau sarapan saya suka makan yang ringan-ringan aja kayak roti, susu, buah gitu aja sih. Menurut kamu, seberapa pentingnya sih sarapan di pagi hari? Kalau mau dibilang penting sih penting ya, soalnya apa ya, kalau misal sarapan tuh kayak belajar tuh masuk semua gitu, kayak kan perut kita kenyang, jadi pikiran kita apa sih, kayak badan kita tuh semangat gitu kan, udah ada energi gitu kan. Jadi ya menurut aku sih penting sih, tapi kalau aku beda-beda orang individu ya, ada yang harus sarapan, ada yang nggak sarapan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau diomongin penting ya penting sih sarapan itu buat energi lah, apalagi kita kan belajar kan, apalagi kita online gini sampai sore kan kuliahnya gitu. Biasanya pukul berapa kamu sarapan di pagi hari? Biasanya kalau aku sarapan itu di pukul antara jam 8 sampai jam 9 gitu. Bagaimana penyediaan atau persiapan sarapan di pagi hari saat di rumah? Oh, kalau penyediaan atau persiapan sarapan pagi di rumah aku tuh biasanya sih udah ada disiapin sih, tapi kalau misalnya aku nggak nafsu misal atau makannya terlalu berat, ya aku buat sendiri gitu. Misalnya buat roti atau buat susu atau sereal gitu di rumah. Saya biasanya disiapin, tapi biasanya kalau misalnya yang disiap itu makannya yang berat-berat gitu, kayak nasi uduk gitu. Itu sih. Apakah orang tua menyiapkan sarapan yang sehat kalau di pagi hari? Kalau mau dibilang sehat, gimana ya? Sehat sih sehat, cuman mungkin terlalu berat ya gitu untuk sarapan, kategori sarapan. Biasanya apa saja sih yang kamu konsumsi saat di pagi hari? Pertama ya, air putih dulu biasanya. Air putih, terus
Setelahnya biasanya saya suka makan kayak sereal-sereal gitu, atau kalau nggak ada sereal saya ganti oatmeal terus tuh dicampur susu gitu. Nah setelah makan yang gitu-gituan baru terakhir saya makan buah gitu. Itu aja sih. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana kondisi kamu saat ketika melakukan sarapan pagi hari? Oh, biasanya sih kalau jujur ya, saya kalau memang saya orang yang kalau nggak sarapan tuh nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak sarapan tuh apa ya, lemas gitu, nggak semangat, agak nggak semangat. Tapi apa ya, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman ya gitu aja, lemas, nggak semangat gitu, kurang energi lah kalau mau menghadapi pelajaran-pelajaran gitu, apalagi pelajaran lagi susah gitu. Di situ aja. Kira-kira apa ada yang ingin kamu sampaikan pada topik kita malam hari ini? Mungkin kayaknya nggak ada deh, kayaknya udah cukup ya. Atau ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan mengenai tentang sarapan pagi? Oh boleh deh, kalau menurut aku ya, buat teman-teman kayaknya apalagi kita lagi kuliah daring ya, sarapan tuh penting, sangat penting lah menurut aku ya, karena kita tuh apa ya, walaupun kita daring ya energi yang dikeluarkan tuh sama aja gitu, kita nyerapin pelajaran dari pagi sampai sore kan gitu kan, butuh energi lah, suruh mikir, otak disuruh mikir, belum capeknya nanti malam ngerjain tugas gitu kan ya. Dan aku juga biasanya tuh dengar 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 di YouTube gitu kan, biasanya kan suka diet gitu kan terus katanya tuh kalau sarapan pagi itu biasanya tuh kunci kunci dari diet gitu katanya, soalnya kalau misalnya nggak sarapan pagi cepet lapar nanti siangnya gitu katanya, soalnya sarapan pagi tuh apa ya, apalagi kalau kita ngeliatin sarapan pagi nanti kita ngamuk makan di siang hari gitu kan, itu kan nggak bagus juga kalau misalnya kita kebanyakan makan sampai ngamuk gitu kan, berapa lebih dari apa ya, lebih dari kalori yang dibutuhkan per hari gitu. Itu aja sih kalau aku, kalau bisa sarapan, jangan nggak sarapan, tergantung individu lah ya. Udah gitu aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga wawancara kita pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sama-sama. Terima kasih ya Bintang. Ya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kenalin, nama saya Rama Saputri. Di sini kami ingin mewawancarai Mbak mengenai sarapan pagi Mbak. Apakah Mbak bersedia untuk diwawancarai? Iya, bersedia. Apakah Mbak siap direkam? Siap. Baik, kita mulai ya Mbak. Bagaimana gambaran aktivitas Mbak saat di pagi hari? Biasanya tuh bangun tidur, habis bangun tidur tuh beres-beres kamar dulu sebentar, habis itu langsung mandi biar nggak ngantuk lagi, terus nggak tidur lagi gitu. Habis itu kuliah kayak biasa. Apakah ada kendala yang Mbak alami saat di pagi hari? Biasanya kendalanya itu kesiangan, terus nggak ada bahan yang untuk dimasak gitu. Apakah Mbak terbiasa sarapan pagi? Dulu terbiasa ya, sekarang udah jarang karena sering kesiangan. Menurut Mbak, seberapa pentingnya sih sarapan pagi itu? Penting ya, karena kita tuh butuh energi kan untuk beraktivitas, jadi sarapan tuh penting. Pukul berapa Mbak sarapan pagi? Biasanya pukul 8 sampai jam 10 lah. Bagaimana penyediaan atau persiapan sarapan pagi Mbak saat di rumah? Biasanya dimasakin ya, kadang-kadang juga masak sendiri, kadang kalau nggak ada makanan yang penting minum air putih aja gitu biar nggak dehidrasi. Apakah orang tua Mbak menyiapkan sarapan yang sehat?
Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang lah. Biasanya apa saja yang Mbak konsumsi saat di pagi hari? Susu ya, susu tuh wajib. Terus biasanya makan roti kalau nggak ada yang dimasak. Terus biasanya masak telur juga. Kadang makanan yang ada di kulkas dipanasin gitu. Pertanyaan terakhir nih Mbak, bagaimana kondisi Mbak saat melakukan sarapan pagi? Kalau untuk sekarang sih biasa aja ya. Ya kadang kalau emang lagi lapar, bawaannya lemes gitu. Tapi kadang lebih seringnya biasa aja gitu. Kira-kira apa ada yang ingin Mbak sampaikan pada topik kita siang hari ini? Buat kalian yang sering beraktivitas, itu buat kalian jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting ya untuk energi kita, karena kita butuh energi. Kalau kita nggak sarapan ya nanti kitanya lemes sendiri gitu. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Semoga wawancara kita pada siang hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat pagi Mbak Sini. Pagi, Apa kabarnya Mbak? alhamdulillah baik. Kenalin saya Danda. Saya mau wawancara Mbak mengenai kebiasaan sarapan Mbak. Apakah Mbak bersedia? Boleh bersedia? Dan juga, apakah Mbak bersedia untuk direkam? Boleh. Dan kita mulai ya Mbak. Bagaimana sih gambar aktivitas Mbak di pagi hari? Gambaran aktivitas saya di pagi hari itu dimulai saya dari bangun tidur, kemudian saya menjalankan aktivitas saya sebagai seorang muslim. Dilanjutkan aktivitas saya untuk membersihkan kamar dan sekitaran kos saya. Baik, kemudian apakah ada kendala Mbak di pagi hari? Untuk kendala itu, untuk saat ini saya belum ada kendala karena saya selalu mempersiapkan apa yang saya butuhkan di pagi hari pada saat malam harinya. Baik Mbak, apakah Mbak terbiasa untuk sarapan pagi? Iya, Kenapa Mbak? karena hal tersebut memang ada dua faktor. Yang pertama faktor kebiasaan saya untuk sarapan pagi, dan yang kedua saya memang diharuskan untuk sarapan pagi. Biasanya pukul berapa Mbak sarapan? Untuk itu tidak menentu, terkadang saya sarapan pukul 7 atau pukul 8. Yang jelas saya tidak pernah sarapan lewat dari pukul 9. Menurut Mbak, apakah sarapan itu penting Mbak? Menurut saya sarapan pagi itu sangat penting dan sama sekali jangan terlewatkan karena itu sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Mbak, bagaimana persiapan atau penyediaan sarapan pagi saat Mbak tinggal sendiri? Untuk persiapan atau penyediaan saya untuk sarapan pagi ketika saya tinggal sendiri itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya saya terlalu mepet dengan jadwal kuliah dan saya tidak sempat memasak, saya akan membeli jadi makanan. Tapi kalau misalnya saya sempat memasak, saya akan memasak di pagi hari untuk sarapan saya. Kemudian, apakah ada perbedaan Mbak saat penyediaan sarapan pagi? Maksudnya ini perbedaan apa yang seperti apa? Perbedaan saat Mbak tinggal di kos dan perbedaan saat tinggal dengan orang tua Mbak. Mungkin untuk perbedaannya itu antara di kos dengan sewaktu tinggal dengan orang tua itu hanya di porsi saja. Karena kalau misalnya di kos itu mungkin porsinya hanya untuk saya sendiri. Tapi kalau untuk di rumah penyediaan makanan itu untuk sarapan mungkin agak porsinya lebih banyak karena juga yang makan sarapan juga kan orang yang banyak gitu. Kalau di kos hanya saya sendiri, jadi saya akan menyediakan untuk porsi saya sendiri. Apakah Mbak menyiapkan sarapan yang sehat Mbak? Iya, sebisa mungkin saya akan menyiapkan sarapan saya yang sehat, yang sebisa mungkin saya menyiapkan dengan kandungan karbohidrat, protein dan juga serat. Biasanya apa saja sih Mbak yang Mbak konsumsi saat sarapan pagi? Untuk yang saya konsumsi saat sarapan pagi itu kembali lagi ke situasi dan kondisi. Kalau saya sempat memasak, saya akan memasak untuk sarapan pagi saya.
Tapi kalau saya tidak sempat memasak, saya akan membeli makanan yang jadi seperti nasi gemuk ataupun bubur ayam. Bagaimana sih kondisi tubuh Mbak saat melewatkan sarapan? Kondisi tubuh saya ketika saya melewatkan sarapan, itu saya langsung lemas, badan saya lemas, saya langsung tidak fit, saya merasa saya tidak ada energi, dan bawaan tubuh saya ketika saya tidak sarapan itu saya merasa mual. Jadi sesempat mungkin dan sebisa mungkin saya tidak melewatkan sarapan pagi saya, karena itu sangat berpengaruh pada kesehatan di tubuh saya. Seperti itu. Kira-kira apakah ada yang ingin Mbak sampaikan terkait topik kita? Boleh. Ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, jangan sampai teman-teman semua melewatkan sarapan pagi kalian, karena sarapan pagi itu sangat penting bagi kita, bagi tubuh kita, karena dengan sarapan pagi kita bisa mendapatkan energi yang baik untuk keadaan kita pada hari itu, dan juga jangan sampai sekali untuk melewatkannya karena itu sangat berpengaruh sekali bagi tubuh kita. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas waktu dan kehadirannya. Ya, sama-sama. Ya, semoga wawancara kita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Selamat siang Mbak Bintang. Siang, Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Sebelumnya kenalin, nama saya Hoirunisa. Di sini kami ingin mewawancarai Mbak mengenai kebiasaan sarapan pagi Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia untuk diwawancarai? Bersedia? Apakah Mbak bersedia untuk direkam? Iya, bersedia. Oke, baik, kita mulai ya Mbak. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana gambaran aktivitas Mbak di pagi hari? Kalau pagi hari itu biasa sih, dari bangun tidur, sholat subuh, mandi, sarapan, lanjut kuliah, terus sampai siang aktivitas kayak biasa aja. Oh ya. Apakah ada kendala yang Mbak alami saat di pagi hari? Kalau kendala pagi hari itu cuman susah bangun aja sih. Susah bangunnya. Apakah Anda terbiasa untuk sarapan pagi? Kalau buat sarapan sih saya fleksibel aja. Kalau pengen makan pagi ya makan, tapi kalau nggak pengen makan ya nggak makan. Kenapa Mbak? Soalnya makan pagi sama nggak makan pagi itu tidak mempengaruhi kondisi tubuh saya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Oh. Pukul berapa biasanya Anda sarapan? Kalau sarapan sih biasanya jam 8, jam 9. Oh ya. Menurut Mbak, apakah sarapan pagi itu penting? Tergantung kondisi tubuh masing-masing sih. Kalau bagi saya sendiri itu karena makan nggak makan pagi itu tidak mengganggu aktivitas saya, jadi saya tidak tergantung pada sarapan pagi gitu. Tapi balik lagi ke kondisi masing-masing orang, kan ada juga sih orang yang nggak bisa kalau nggak makan pagi gitu. Bagaimana persiapan atau penyediaan sarapan pagi saat Mbak tinggal sendiri? Kalau tinggal sendiri itu ya otomatis buat diri sendiri kan, jadi paling cuma bikin susu atau sereal atau Sudah roti, cukup ya udah cukup. Apakah ada perbedaan dalam penyediaan sarapan pagi? Penyediaan dengan? Itu maksudnya dari pas saat masih di rumah dengan orang tua dan perbedaan saat tinggal sendiri. Kalau sama orang tua itu kita lebih ke harus makan sarapannya nggak sih, kayak karena kan udah disediain. Tapi kalau sendiri itu kan kita suka males karena itu kan bikin sendiri. Jadi bedanya itu mungkin kayak kalau di orang tua itu sarapan itu emang udah tersedia, tapi pas sendiri itu kita sendiri yang nyiapin. Oh ya. Cara persediaannya aja sih. Apakah Mbak menyiapkan sarapan pagi yang sehat? Bisa dibilang sehat sih, soalnya saya tuh sarapannya itu paling susu atau roti. Gitu-gitu. Biasanya apa saja yang Mbak konsumsi saat sarapan pagi?
Seperti yang udah tadi saya bilang, yang makanan-makanan ringan aja kayak susu, sereal, roti gitu. Bagaimana kondisi Mbak ketika melewatkan sarapan pagi? Seperti yang saya bilang tadi juga, makan atau nggak makan pagi itu tidak mempengaruhi kondisi tubuh saya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi nggak makan pagi itu juga nggak apa-apa gitu. Kira-kira apa ada yang ingin Mbak sampaikan pada topik kita hari ini? Oke, mengenai sarapan pagi itu menurut saya balik lagi ke kondisi tubuh masing-masing. Kalau kondisinya seperti saya, yang mana kalau makan pagi atau nggak makan pagi itu tidak mempengaruhi kondisi tubuh saat beraktivitas, ya it's okay. Tapi kalau emang tubuhnya itu emang harus makan pagi atau akan melakukan pekerjaan yang sangat berat di siang harinya, itu saran saya sebaiknya kita isi tenaga dulu supaya energinya full dan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Baik Mbak Bintang, terima kasih atas waktunya. Semoga wawancara kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua.